kita sambil aja. Sah, sebelum kita belajar kan kita berdoa dulu. Kamu pilih salah satu teman kamu yang pimpin doa. Terserah kamu siapa yang pimpin doa. Nah. Ya, ini random ya, Bu? Ya, suka hati kamu. Pada Sonia, silakan. Sonia. Mana Sonia? Buka dulu suaranya Sonia, di mute dulu. Di unmute. Mana Sonia? Mana Sonia menghilang dia? Sonia? Ke toilet dia katanya, Bu. Oke. Tidak, Bu. Apa lagi? Sah, yang lain pimpin doa. Olive aja lah, Olive. Yang nampak aja, Bu, ya. No, Olive. Olive, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kabar semuanya? Makasih ya, Olive dan Kasa. Bu. Apa kabar semuanya, sehat? Luar biasa, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Gimana dapat tugas di video? Ibu sengaja buat tugasnya di video. Ibu mau lihat kalian ada nggak nonton video atau enggak? Udah. Saya apa, Bu? Down waktu itu wifi-nya, Bu. Down wifi-nya jadi nggak bisa. Ya, Bu. Paket yang ada, Bu. Tugas pertama kalian ya, pasti yang ngumpul dapat poin lebih. Oke? Oh. Kalau dikasih video, dilihat ya. Kok dia balik-balik suaranya? Oke, hari ini kita perkenalan dulu ya. Sebenarnya harusnya pertemuan pertama kita misalnya hari ini. Jadi hari ini aja kita perkenalannya. Kalian tadi udah ngisi di Google, di link kan, nama satu sekolah, alasan memilih kuliah di PTKI, alasan memilih AKS, cita-cita dan pertanyaan seputar matematika. Ya kan? Semua udah pada di sini? Sudah, Bu. Semuanya? Sudah, Bu. Ya, di Google Form. Aduh. Bentar ya. Mana dia? Ibu mau coba Santa. Santa, perkenalkan diri dulu. Ya, Bu. Santa hadir sudah? Hadir, Mana Santa? Bu. Ya, Santa, kenalkan diri. Satu sekolah, alasan memilih PTKI, memilih AKS, cita-cita. Oke, Santa. Perkenalkan, Bu, nama saya Santan Bintang Toding, asisten sekolah SMA Negeri 1 Raya, Kabupaten Simalungun. Alasan memilih di PTKI karena PTKI merupakan salah satu kampus negeri di bawah naungan Kementerian Industri. Alasan memilih AKS karena prodi agribisnis kelas 1 memiliki peluang kerja yang besar. Cita-cita ingin menjadi, ya, Bu. Kenapa tadi alasan memilih AKS? Karena prodi AKS ini, Bu, memiliki prospek kerja yang luas, Bu. Terus? Cita-cita ingin menjadi manajer di sebuah perusahaan yang ingin menjadi manajer di sebuah perusahaan di bidang kelapa sawit, Bu. Oke, amin ya, mudah-mudahan jadi manajer ya, Tante. Pertanyaannya dari ini si Muhammad Riki, kenapa nggak ada buat pertanyaan? Muhammad Riki, kan namanya ya, Safani bacanya. Ada nih Muhammad Riki?
Mana dia? Muhammad Riki? Ya, Bu. Mana? Muhammad Riki. Ayo, Bu. Coba bikin dulu pertanyaan apa Muhammad Riki? Masih bingung, Bu. Jadi Santa nggak jawab pertanyaan ya, karena Riki nggak bikin pertanyaan. Oke, sekarang giliran kamu Riki, perkenalkan diri. Izinkan saya perkenalan diri, Bu. Hmm. Nama saya Pani, Apa? Muhammad Riki? status single. Riki. Nama Muhammad Riki, Hmm. status single, Bu. Enggak, Bu. Ada, Bu. Terus? Asal sekolah SMA Negeri 1 Batangkuis, Bu. Hmm. Alasan memilih PTKI karena, Bu, abang saya ada di situ, Bu. Jadi masa depannya sejahtera. Iya, Bu. Oke Riki. Kalau kamu di sini Iya, Bu. masa depan sejahtera. Iya, Bu. Terus? Cita-citanya TNI tapi udah nggak tersampai, ya, Bu. Kenapa nggak tercapai? Nggak bisa Umur lanjut udah ya, 21 tapi masih bisa, tapi kan sayang gitu, Bu. Daripada habis gitu aja, bagus kuliah gitu. Alasan memilih AKS apa? Bilang dulu kan pernah tinggal di asrama sana, Bu, asrama tentara. Kali, Bu, ngeliatin sawit itu, suka ngambilin sawit gitu. Petik-petikin yang kecil-kecilnya tuh, Bu. Ninja sawit. Tuh, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan dari si tadi yang pertama. Santa ya? Dari Santa ya? Santa, pertanyaannya bagaimana cara pencarian tentang grafik yang ada di soal Ibu? Yang soal nomor mana nih ya? Kenapa nggak dari sana? Soal yang ini ya, Santa ya? Mana dia? Bukan yang ini berarti. Salah masuk ini. Soal yang grafik batang ya? Kenapa? Yang berwarna itu grafiknya. Stop screen dulu ya. Mana sih? Tunggu ya. Kemana jamnya? Full. Bentar ya, cari pulpen gimana sih? Kalian udah masuk lab apa aja? Masuk lab? Lab apa udah masuk? Akuntansi aja, Bu. Malam baru ngambil buku dari kimia analis, Bu. Lab kimia analis. Kapan lab kimia analisa kalian? Selanjutnya, Bu. Praktek minggu selanjutnya. Minggu ini? Ya, minggu depan hari Senin, Bu. Tunggu ya. Harusnya di sini. Grafiknya kenapa nggak masuk ya? Sebenarnya. Tunggu ya. Di mana dia tadi? Sini. Grafik ini ya, santai ya. Kenapa nggak di sana Ibu pikir ini? Di Zoom? Ini nampak nggak? Iya. Nah, yang ini ya santai. Coba Mama Riki bisa nggak bantu si Santa menjelaskannya? Apa yang payahnya? Bisa Mama Riki? Kalau bisa kamu dapat poin. Mana, Bu? Ini dia si Santa nggak ngerti tugas yang ini. Oh. Kalau menurut saya, Bu, ya. Ya, mana Pak? Ini ya. Nah, cepat. Oke. Yang tugas coba saudara deskripsikan grafik berikut ini, Bu, ya. Iya.
Kalau dari data tersebut Bu, data itu terbagi 3, yaitu CPO, CPKO, dan CBT. Kalau tahun 2016 CPO itu 4,3 dan CPKO 2,4. CBT 2. Ya, jadi ngerti nggak maksudnya? Ngerti Bu. Jadi Cara rounding itu maksudnya cara pembulatan bacaan. Misalnya kan ada Ibu jelasin di video kan, misalnya 4,3 itu kita bulatkan jadi 4. 2,4 berarti 2. Kalau di atas 2,5 ini bisa jadi 3. Gampang kan? Kalian bulat-bulatin doang. Bisa ya? saya bisa Bu. Gampang kan, Santa? Iya, Bu. Mana nggak ngertinya? Ending. Jadi ini 4, 2, 2. Berarti yang CPKO sama yang CBT sama dia tahun 2016 gitu. Yang paling tinggi yang CPO karena 4. Ini 2,5 nih 3. Ini 4 ya kan? Ini 2. Berarti yang paling rendah CBT, yang kedua, yang ketiga ini, yang kedua ini yang tertinggi, baru ini paling tinggi yang. Iya Bu. Gampang ya? Bisa Santa? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari Riki, kamu mau kenal sama siapa? Kenal apa Bu? Mau siapa yang mau memperkenalkan diri? Max Bu. Apa? Max Bu. Max. Ada nggak sini si Max ya? Bikin jawaban. Hadir Bu. Hadir. Coba Max, kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maxion Trisinaga, asal sekolah SMA swasta GKP 1 Pamatang Raya. Alasan memilih PTKI karena merupakan politeknik yang di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Dan mengapa memilih prodi AKS? Karena memiliki prospek kerja yang tinggi, Bu. Yakin? Kenapa? Yakin kamu AKS tinggi? Prospek kerjanya? Yakin Bu, karena di kampungku kan di sana ada apa gitu, CPO. Jadi yang banyak masuk ke sana yang jurusan apa Bu? Banyak yang teknik, banyak yang AKS juga Bu. Oke lah. Terus? Cita-cita ingin menjadi direktur utama di salah satu perusahaan kelapa sawit nanti Bu. Amin. Rajin belajar ya. Siap Bu. Pertanyaan dari siapa ya? Dari Postman Christopher. Tanya, kenapa pelajaran matematika menghitungnya susah? Kenapa coba, Max Yontri? Izin menjawab Bu. Pertanyaannya kan kenapa matematika itu menjawabnya susah? Sebenarnya kalau kita udah tahu rumusnya Bu, itu nggak ada yang susah karena matematika itu sudah ilmu pasti dia Bu. Jadi yang susahnya kita mencari rumus itu, dari mana kita mendapat rumus itu, kan Bu? Iya, oke lah. Udah di Max. Gimana Postman? Postman udah puas sama jawabannya? Mana Postman? Postman. Ada datang dia Postman-nya? Mana si Postman nih? Nggak ikut Zoom? Ikut nih. Postman? Jelas suaranya ya? Jaringannya nggak ada ya Postman? Mati lampu katanya di rumahnya Bu. Jadi gelap semua. Mati listrik, Bu, lebih tepatnya, Bu. Mati lampu. Mati lampu ganti lampunya ya. Coba Niken Adila Munte. Mana Niken? Hadir, Bu. Coba Niken perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niken Adila Munte. Alasan memilih PTK itu karena lebih suka mendalami skill, Bu, daripada teori. Terus alasan memilih AKS itu karena prospek kerjanya yang luas. Berarti ini kan nanti ini di lab jago nih ya. Tahan banting nanti di lab ya. Kena marah. Harus tahan banting ya, Niken. Ya, Bu. Oke. Terus? Cita-cita. Apa?
Cita-citanya pengusaha, Bu. Pengusaha. Oke, mantap. Pertanyaan dari Olivia ya. Apa pengertian dari jumlahan sudut? Mana nih Olivia? Maksudnya apa Olivia? Olivia. Atau kamu ngerti nih Ken, apa pengertian dari penjumlahan sudut? Maksud Olivia ini apa? Hah? Mana si Ken? Mana si Olivia? Mana Olivia? Olivia? Kalau penjumlahan sudut ya tinggal dijumlahkan aja. Kalau dia berdekatan dijumlahkan, kan? Kalau dia berseberangan, kalau dia garisnya sejajar, terus berpotongannya sama, sudutnya sama besar. Kan Olivia? Olivia nih kok nggak ada suaranya? Oke. Ada lagi yang memperkenalkan diri nanti kok misalnya semua nanti habis waktu kita nih. Ada yang mau memperkenalkan diri? Nggak ada. Pada mati semua kameranya ya. Sonia tadi tuh Bu datang Bu. Ya. Apa? Sonia tadi kan di kamar mandi. Udah perkenalkan Bu. Siapa? Bosman. Sonia. Sonia, Bu. Sonia. Sonia Nadaban, Bu. Nah, coba lah. Mana dia? Ya, Bu. Coba Izinkan perkenalkan diri. Izinkan perkenalkan diri, Bu. Nama saya Sonia Satyana Baban. Asal sekolah SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Alasan saya memilih PTKI karena ingin mengetahui luas tentang dunia perindustrian dan ingin menambah skill dan kompetensi saya, Bu. Alasan saya memilih agribisnis kelapa sawit karena saya ingin mengetahui, Bu, bagaimana bekerja di agribisnis kelapa sawit. Oke. Ini pertanyaan dari kalian bikin pertanyaan ke untuk Ibu ya. Kenapa Ibu menyukai matematika? Karena matematika itu seru sebenarnya, ya kan? Kalau kita paham. Lagi nih, apa yang dimaksud dengan geometri? Siapa nih? Si Niken tadi ya, nanya itu ya. Ada yang tahu? Udah. Ada lagi mau perkenalkan diri? Biar Ibu. Biar kita lanjut ke kuliah kita nih. Enggak, Bu. Udah, nggak ada yang mau lagi? Enggak, Bu. Tunggu ya. Takutnya habis waktu jamnya nih. Bentar ya. Geometri itu ilmu yang mempelajari tentang titik, garis, bentuk bangun datar, bangun ruang. Kita bisa ngitung volumenya, seperti itu ya. Ini yang ngirim masih 27 orang ya, ngirim jawaban. Tunggu ya, kenapa jadi gini laptop Ibu ini? Anda kenal nggak sama Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Jadi kalau di dual system itu dual system itu kalau satu mata kuliah itu pasti dipegang oleh 2 atau 3 dosen ya. Jadi si Rifko awal-awal tuh dipikirnya saya tuh Pak Irfan. Jadi selamat pagi Pak, kita masuk nggak hari ini Pak? Jadi itu penting. Jadi kalau kelas C kebetulan sama saya ya. Nampak nggak di tempat kalian? Enggak, Bu. Yang ini sih. Tunggu ya, salah masuk Ibu nih. Ini udah di video semalam. Oke, jadi nama Ibu Mutia Mirnanda Aulia.
itu sudah menikah dan sekarang udah punya 2 anak. Makanya ibu sekarang tuh sebenarnya lagi cuti melahirkan. Nanti bulan 11 baru masuk lagi kuliah. Makanya ibu ngujung pun gitulah, harus pandai-pandai ngatur waktu kan. Jadi kalian harus pandai-pandai juga. Kalau ibu kirim bahan, kalian baca, ibu kirim video, kalian lihat. Nanti kadang-kadang di situ ibu bikin ada kuis-kuisnya atau ada tugas-tugas tersembunyi. Nggak kalian baca itu, ibu yakin PPT, udah download aja. Nanti pas ujian Meet baru kalian baca, ya kan? Tapi pun pas Meet, ibu usahakan kita Zoom juga. Jadi kalian harus masuk Zoom pas ibu Meet, pas kita Meet pas UAS, itu kalian tetap Zoom. Oke? Jadi ibu bisa ngawasin kalian dari ya, jadi belajar rajin-rajin. Emang sekarang tuh pasti kalian gampang tuh nanti jawaban di grup WA ini jawaban nomor 1, nomor 2, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian memang bisa nyonteknya skill bener yang kalian contek dari kawan kalian ya nggak apa-apa. Tapi kalau salah berjamaah nampak kan nyonteknya kan nyontek nih semuanya salahnya sama. Jadi gampang kami meriksanya. Ya, jadi usahakan kerjakan masing-masing, kerjakan sendiri. Oke? Kalau udah bohong, udah nyontek, soalnya kalian tuh anak dual system. Etika tuh pasti diperhatiin. Kalian tuh ada nilai kelakuan, nggak hanya nilai mata kuliahnya aja, tapi kalian juga punya nilai kelakuan. Jadi sopan santun kalian juga dinilai, disiplin kalian juga dinilai. Oke? Ada pertanyaan nggak? Udah, terus satu saya udah menikah, punya 2 anak sekarang, asal sekolah. Saya dulu dari USU, Teknik Kimia. Alasan milih kerja di PTKI sebenarnya karena dulu pas CPNS yang menerima S2 Teknik Kimia tuh yang di Medan cuma di PTKI, jadi saya coba yang di PTKI. Alhamdulillahnya lulus. Yang lainnya tuh jurusan Teknik Kimia S2 tuh banyak di luar Medan, kayak di Kalimantan, di Jawa. Jadi karena saya orang Medan, ya saya milihnya yang di PTKI. Oke, terus memilih AKS ini karena sebenarnya dari memo dari direkturnya di AKS. Dari jurusan kan sebenarnya saya tuh jurusan Teknik Kimia ya, maunya di jurusan Teknik Kimia kan. Saya disuruh di AKS. Ya alhamdulillah ternyata menarik juga, seru juga mengajar di AKS. Oke. Cita ya seperti ini udah tergabul cita saya itu jadi dosen. Oke, ini ada pertanyaan tentang saya? Ada? Enggak ada, Bu. Oke. Kenapa? Ada yang nanya tuh kenapa Ibu suka matematika? Karena matematika tuh jawabannya pasti seru, ya kan? Kadang-kadang kalau misalnya kita udah bisa matematika tuh, misalnya kita tuh lebih mudah memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari juga. Semua yang kita menjalani hidup semuanya pun pasti perlu matematika, ya kan? Semuanya perlu hitung-hitungan. Walaupun sekarang kalian udah kenal kalkulator, Excel lah, yang hitung-hitung gampang, tinggal apa. Cuma kalau kita ngerti prinsip dasarnya, sama aja kan? Kalau misalnya dasarnya aja kita nggak paham, kita pasti susah pakai program-program yang udah lebih canggih sebenarnya. Kan sekarang udah ada MATLAB, mau buat apapun gampang. Ya kan? Udah? Nggak ada pertanyaannya tentang saya, lanjut kita. Ini geometri ya, masih. Jadi kalian pernah nengok pintu atau jendela kan? Rata-rata kalau pintu jendela itu bentuknya apa? Persegi panjang, Bu. Persegi, Bu. Persegi panjang. Persegi panjang biasanya ya? Iya, Bu. Iya, Itu juga. Jadi pasti ini di kehidupan sehari-hari sering kita lihat, ya kan? Terus ada juga ubin. Ubin bentuknya pasti persegi. Ya kan? Coba kamu yang baca nih, Mevel Yarta. Nama kalian unik-unik ya, Mevel Yarta, coba baca. Kamu nampak aja. Plat persegi panjang, 1 sisi berhadapan, 2 sama panjang, 3 sejajar, sudut 90 derajat, 4 diagonal sama panjang. Ini paham nggak maksudnya apa? Sisi berhadapan. Sisi yang berhadapan ini sama panjang. Ini sisinya yang berhadapan. Ini sama panjang. Ini sama panjang. Ini dari notukan SMA ya, kita ulang-ulang lagi nggak apa ya. Tapi kalau ini sama ini nggak sama panjang, ya kan? Sisi yang ini sama yang ini nggak sama panjang. Jadi hanya yang berhadapan aja yang sama panjang. Dan sejajar. Sudutnya semuanya 90. Ini 90, ini 90. Ini 90, ini 90. Terus diagonalnya juga sama panjang. Diagonal tahu ya? Dari titik sini ke sini ditarik diagonal.
Nah, gampang ya. Sebenarnya Ibu ngajar ini agak-agak gimana gitu. Pasti kan lebih jago udah yang kayak gini-gini kan. Lebih paham kan waktu SMA udah belajar? Enggak, Bu. Ibu lebih jago. Enggak juga. Dah, sekolah persegi. Persegi itu di sininya apa? Sisinya semuanya sama panjang, ya kan? Ini pasti kalian udah paham lah, ya. Langsung aja rumusnya. Udah bisa ya? Ini pasti ini ke sini sama panjang, ini ke sini sama panjang. Oke? Persegi panjang. Rumusnya kalau keliling, panjang ditambah ditambah lebar. Makanya dia 2 panjang ditambah 2 lebar. 2P ditambah L. 2 dikali P ditambah L. Oke? Kalau persegi, sisinya karena dia ini panjangnya sama semua, jadi simbolnya jadi sisi. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, makanya jadi 4S, 4 sisi. Gitu ya. Kalau luas tinggal dikali aja, panjang kali lebarnya ada P-nya ya. Panjang kali lebar. Kalau luas persegi, S kali S kuadrat. Ibu nangis pula. Oh, waktunya habis. Ini contoh soal nih. Misalnya persegi A ditambah B. Luasnya apa? Coba, siapa yang bisa? Aduh, apa? Persegi. Kita persegi. Ada yang mau jawab? Siapa? Kendi, Bu. Apa? Kendi, Bu. Siapa sih namanya? Suwandi? Kendi. Oh, Kendi. Ya, coba Kendi. Berapa jawabannya Kendi? AB, Bu. Pokoknya persegi panjang sisinya A tambah B. Tentukan luasnya. Sisinya tuh A tambah B. Luasnya? Kan diketahui persegi dengan sisi A tambah B. Tentukan luasnya. Persegi kan rumusnya A sisi kali sisi. Jadi A kali B. Ini persegi atau persegi panjang, Bu? Persegi. Sisinya tuh A tambah B. Jadi sisinya tuh A ditambah B, bukan. Oh, A tambah B. Sisinya A tambah B. Luasnya jadinya? Kendi? Luasnya A kali B, AB di A tambah B dikali A tambah B. Jadinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Tambah B kuadrat, ya. Bisa ya Kendi ya? Dapat poin ya Kendi? Teman-temannya bisa ya? Di A ditambah B kuadrat kan? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B. Gampang ya? Gampang. Ya, Bu. Gampang. Ini kalau misalnya dijabarin seperti ini. Luas pertama, ini ada A, ada B. Ini aja lah. Nih, dikali A kuadrat. Langsung aja lah ya. Ulang-ulang Ibu ngomongnya. Kita juga bisa dibuat kayak gini. Jadi dia dibagi, ini AA, ini BB. Jadi gini ya. Jadi ini cara capeknya. Kalau cara gampangnya langsung aja dipangkatkan kuadrat aja langsung A tambah B pangkat 2 jadinya ini ya. Terus ada jajar genjang, ini bisa kalian baca ya. Kalau ada mau ditanya tanya aja. Oke? Bertanya enggak? Rumusnya ada Ibu buat. Ini ada tugas kalian nih. Ini jawaban si Real, si siapa sih namanya? Ibu tuh maunya kalau jawaban tuh kita bahas soal aja lah yang apa ya. Nah, Ibu nangis pula nggak konsen begini. Ini dia nih tiba-tiba 8.000 km ini. Tiba-tiba di sini 80 km. Ini jawaban si Re atau si Nesi siapa namanya yang pertama kali kirim? Renando. Renando, Bu. Ada nggak orangnya nih? Siapa sih Nih? Apa Renando ya? Iya, Bu. Nah, Re ini maksudnya apa, Re? Kok tiba-tiba dia jadi? Jadi Ibu tuh pasti kalian boleh bikin jawaban. Terserah kalian mau caranya seperti apa. Cuman Ibu satuannya tuh harus jelas. Ini 8.000 km, tiba-tiba 80 km. Kilometer sama kilometer kan satuannya sama. Ini maksudnya apa? Atau 8.000? Ini kan senti nih. Ibu nangis pula. Bentar ya. Ya apa, Bu? Mana nih? Nanti jelasin ya. Saya. Mana Wi nyontek ini Wi? Terima ayo. Satu senti aturannya. Dari mana itu? Nyontek ini Wi. Itu dibagi 100.000. Nah, betul. Gimana? Jadi berapa, Cok? Bagi 100.000 tuh. 100.000 cm.
Nanti perhatiin lagi ya teman-teman ya. Jadi senti nih. Senti tiba-tiba dari mana datangnya? Kilometer. Sentimeter itu, Bu, bukan kilometer itu, Bu. Jadi? Sentimeter. Itu sentimeter, Bu. Terus jadi 80? Aduh, enggak 8 juta dikali 100.000 sama dengan 80 kilometer. Dibagi. Oh, dibagi ya. Lupa gue. Ya. Riki, tolong jawab, Riki. Kita dengar loh, Mek. Nanti kalian perhatiin lagi ya, yang kayak gitu-gitu ya satuannya ya. Oke, Bu. Luas mana lagi nih? Ini luas daerah. Kalau luas tuh pasti satuannya tuh meter pangkat 2, jangan meter doang. Ya nggak boleh ya. Luas ubin 1 meter pangkat 2. Terus ubin yang dibutuhkan tuh bukan dikali, tapi luasnya dibagi dengan luas ubin. Ya? Bisa ya? Kan luasnya ini luas ruangannya, kita mau berapa ubinnya, berarti kan dibagi, bukan dikali ya. Baru ini tinggal gampang lah, tinggal kali-kali aja ya. Gue yang kasih tahu yang silap-silapnya aja. Terus nih 4 dari mana nih? Tambah 4. Hah? Di mana 4? 2004. Ditambah 1 ya, bukan ditambah 4. Jadi pertama jaraknya tuh ya kan 1. Di ubinnya 1 dulu tandapkan, baru jaraknya di sini. Bukan ditambah 4 tapi ditambah 1 ya. Oke? Karena ini pertama kali kan tandapkan dulu baru berjarak 1, 2, 3. Paham ya? Paham, Bu. Ini logaritma gampang ya. Tinggal tengok sifat-sifatnya aja. Ini berarti kan 27 ini 3/3, ini 3/2. Oke, jadi makanya dia 2/3. 2 log 3 ini akar 3 berarti 3/4. Log 4 log 2/2. Ini udah sederhana, ini 18 berarti 9 kali 2, 3/2 dikali 2. Gampang ya, bisa ya? Ada nggak yang nanya nih masalah log-log? Ini tiba-tiba kayak gini rapi ya, siapa? Rey? Buat dulu soalnya nih hari ini tiba-tiba ini nggak ada penyebutnya. Ya, diperhatiin lagi ya, yang jelas, yang rapi tulisannya. Oke, tinggal sederhanakan aja, gampang lah itu. Kalian pasti bisa lah SMA, pasti jago-jago kayak gini-gini. Juga ini kalau bisa ini nggak 1/4 ya, tapi 1/A. Ya, baru di sininya kok bisa kalian keluarkan juga A tambah 1 per A dikali 1 tambah B. Ya, baru disederhanakan lagi biar rapi, A tambah 1 per A dikali 1 tambah B. Tutup kurung. A buka kurung, 1 tambah B tutup kurung. Bisa ya? Ada pertanyaan? Hari ini sampai sini dulu ya, nanti Ibu kirim video lagi aja ya, Ibu. Ada Ibu rekam pas ngajar ya. Apa ya, sampai sini aja ya dulu ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Nanti kita zoom lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Amin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, boleh di-link. Assalamualaikum, Bu. Salam. Assalamualaikum, Bu. Aduh, mana sih? Jadi payah nih.